Berikut latihan sederhana untuk mengurangi gangguan muskuloskeletal. Kegiatan ini terutama berfungsi untuk melepaskan dan memperbaiki tegangan pada sendi, otot, tendon tergigi di bagian leher, bahu, pergelangan tangan, dan tangan. Peregangan penting untuk memanjangkan otot yang terdampak selama kegiatan yang berhubungan dengan instrumen, seperti pinch atau mencubit, mencekram, memegang instrumen. Otot cenderung sering memendek saat dokter gigi melakukan tugas normal dengan tangan dan pergelangan tangan. Core 4. Kegiatan ini terdiri dari 4 langkah, yaitu 2 peregangan dan 2 gerakan yang masing-masing harus diselesaikan dengan interval 60 detik. Dengan cukup 4 menit individu melakukan kegiatan tersebut ditambah dengan transisi singkat yang diperlukan untuk mendapatkan posisi tubuh yang diinginkan, maka seluruh kegiatan ini cukup waktunya tidak sampai 5 menit untuk diselesaikan. Aktivitas gerakan ini harus diselesaikan tanpa terlalu banyak tenaga dan sebaiknya dilakukan dengan cara yang cair, lembut, dan terencana. Langkah pertama merupakan peregangan tangan dan jari berbasis ekstensi yang biasa disebut peregangan doa. Caranya, satukan 5 ujung jari dan sentuh telapak tangan erat satu sama lain, mulai dari ketinggian dada dengan posisi sangat dekat dengan badan sambil mempertahankan kontak erat antara telapak tangan dan ujung jari. Perlahan-lahan turunkan tangan ke arah pinggang sampai terasa peregangan yang ringan namun nyaman. Kebanyakan orang akan merasakan ketegangan berkembang tepat di atas pergelangan tangan mereka di sisi anterior, sisi telapak tangan, lengan bawah. Kalau sudah tidak terasa tegang, posisi tangan dapat dipertahankan dan lengan bawah dapat diputar keluar sehingga jari-jari mengarah langsung menjauhi dada. Ini akan meningkatkan perasaan peregangan. Langkah kedua adalah peregangan yang menargetkan otot ekstensor yang terletak di punggung, di belakang pergelangan tangan dan lengan bawah. Kegiatan ini berusaha memanjangkan extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, dan extensor carpi ulnaris yang biasanya dominan digunakan untuk memegang instrumen. Dalam peregangan ini, siku harus direntangkan sepenuhnya tanpa dikunci atau diregangkan berlebihan, dan pergelangan tangan harus tekuk ke bawah menuju sisi telapak tangan. Posisi bahu dapat bervariasi. Latihan ini bisa dilakukan setinggi bahu atau di bawah bahu, bebas sesuai dengan kenyamanan masing-masing individu. Selain itu, tangan kontralateral atau sisi yang tidak diregangkan harus membantu memfasilitasi peregangan di bahu jari terbesar di punggung tangan, di sendi metakarpal phalangeal, bukan di atas jari. Bahu dapat diputar ke dalam dan menyebabkan jari bergerak relatif keluar sambil mempertahankan posisi siku, pergelangan tangan dan tangan yang sama sehingga pergelangan tangan lebih lanjut dapat tercapai. Kemudian untuk langkah ketiga, gerakan ini berupaya mengembalikan keselasan normal tulang belakang toraks, memfasilitasi retraksi skapula, dan mengaktifkan beberapa otot postural. Karena dokter gigi cenderung mencondongkan tubuh ke depan dan saat memberikan perawatan menyebabkan kelebihan kifosis di tulang belakang toraks. Selanjutnya, saat tangan ditarik keluar dan ke bawah dalam bentuk
kusen pintu, skapula ditarik ke dalam dan ke bawah ke posisi yang lebih optimal. Untuk mengaktifkan trapezius bawah, latissimus dorsi, rhomboid major dan minor yang membantu mempertahankan skapula dan bahu pada posisi alami yang diinginkan. Gerakan ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat menyebabkan otot di antara skapula menjadi tegang. Kemudian langkah keempat disebut sebagai chin stuck. Aktivitas keempat ini mencoba meluruskan kembali tulang belakang leher akibat kecenderungan dokter gigi untuk melihat ke bawah pada waktu lama saat melakukan pelawatan. Kurva lordotik dapat besarkan ke titik di mana tekanan tambahan tercipta di leher melalui efek gravitasi. Untuk melakukan gerakan chin tuck dengan benar, kepala harus ditarik ke belakang untuk mengurangi lekukan leher. Atau dengan membuat dagu ganda dengan menggunakan kepalan leher untuk menarik dagu lurus ke belakang posterior sehingga menimbulkan rasa tegang di bagian anterior leher, tempat fleksor leher bagian dada dalam berada, dan juga dapat menimbulkan sensasi regangan di bagian belakang leher dan otot pendukung menjadi pendek dan kencang. Kemudian apabila sudah tidak menimbulkan rasa beban yang cukup pada otot, pengencangan dagu dapat dilakukan setelah sedikit mencondongkan tubuh ke depan melalui pinggul sambil menjaga lutut dan punggung relatif lurus. Demikian, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.